Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH. Semangat pagi semuanya teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua bertambah sehat, semua bertambah kuat, dan semua bertambah semangat lagi dimanapun teman-teman berada ya teman-teman. Baik teman-teman, pada video saya kali ini teman-teman saya akan memberikan pengalaman ya, membahas tentang temanya ya, bagaimana para penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman melupakan sensasi, dan kita sebagai para pendamping teman-teman ya, itu bagaimana caranya membantu agar mereka ya, pasangan kita ini, suami atau istri ya, bisa melupakan sensasi-sensasi yang datang, melupakan sensasi-sensasi yang bagi mereka itu horor teman-teman. Baik teman-teman, simak terus, tonton terus, jangan di skip-skip video saya sampai habis ya teman-teman ya, agar teman-teman para pendamping ini paham dan mengerti apa saja sih yang harus dilakukan ya pada saat pasangan kita ini ya yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu dalam proses melupakan sensasi. Baik teman-teman yang baru bergabung ya dan belum subscribe terlebih dahulu teman-teman ya, karena subscribe dari kalian itu akan membuat saya lebih bersemangat lagi membuat video-video ya berdasarkan pengalaman saya, khususnya untuk para pendamping, bagaimana cara mengatasi dan menghadapi pasangan kita teman-teman. Nah yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih teman-teman ya, tonton terus teman-teman ya. Kembali ke tema ya, bagaimana cara kita pendamping membantu pasangan kita untuk melupakan sensasi. Nah teman-teman, di pagi yang cerah seperti ini teman-teman, ayo yang masih tiduran, yang masih berbaring, ayo cepat bergerak, ayo cepat bangun ya teman-teman, jangan mager, ayo kita cari keringat di pagi hari yang sekitar mataharinya ini ya teman-teman, cukup bagus, cukup menyehatkan ya, bukan hanya untuk teman-teman yang sedang berjuang ya terbebas dari gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman, tapi untuk teman-teman para pendamping juga, ayo bergerak, ayo bangun, ayo ajak ya pasangan kita, suami atau istri ya, untuk keluar rumah, untuk berani keluar rumah, jalan kaki, olahraga pagi, ataupun bisa nanti olahraga sore kalau misalkan olahraga paginya itu belum bisa teman-teman atau terlewat. Ajak pasangan kita teman-teman keluar ya, untuk mereka itu bisa melupakan sensasi-sensasi teman ya, itu ya adalah cara kita teman-teman sebagai para pendamping untuk membantu mereka melupakan sensasi-sensasi yang akan datang misalkan ya, atau sensasi-sensasi yang sedang mereka alami, atau sensasi-sensasi yang selalu saja hadir setiap harinya bersilih silih berganti teman-teman. Nah itu kita sebagai pendamping itu harus punya tubuh yang kuat, harus punya semangat yang untuk sehat juga teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama berjuang teman-teman ya, bersama pasangan kita, bersama suami atau istri ya, untuk bisa lebih sehat lagi teman-teman. Karena apa? Dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Nah jiwa yang kuat itu agar kita ya para pendamping maupun para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder ini bisa lebih kuat lagi teman-teman menghadapi semua sensasi-sensasi yang horor, yang menakutkan, yang selalu mereka itu ya masih belum bisa mengabaikan pola pikir, menghilangkan semua pikiran-pikiran negatif teman-teman. Nah lihat teman-teman ya, saya bersama suami ini olahraga jalan kaki ya setiap pagi itu, setiap hari teman-teman, diusahakan jam berapapun teman-teman, baiknya sih di bawah jam 10 ya teman-teman ya. Terkena sinar matahari itu sangat menyehatkan teman-teman untuk kita, agar apa? Agar ya peredaran darah kita itu lancar teman-teman, sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah juga itu lancar teman-teman, dan membuat oksigen ya yang mengalir ke dalam otak itu tidak lagi terhambat teman-teman. Jadi kita bisa lebih
lebih plong untuk bernafas, kita bisa lebih sehat ya badannya, terus kita bisa lebih bebas bergerak teman-teman, keluar keringat ya. Jadi jalan kaki ya, olahraga pagi maupun di sore hari teman-teman, itu sangat baik sekali teman-teman. Ayo yang masih berbaring, ayo cepetan bergerak ya, mumpung paginya itu sangat cerah teman-teman, mumpung cuacanya ini ya tidak hujan ya, tidak mendung. Nah, walaupun mendung, walaupun hujan, teman-teman semuanya itu wajib bergerak, cari keringat ya, bisa detoks nih sakit-sakit atau penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu keluar lewat keringat ya. Jadi kita harus hempaskan itu yang namanya anxiety, itu yang namanya psikosomatis ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Melupakan sensasi ya bagi pasangan kita itu mungkin teman-teman itu tidak mudah. Mungkin itu bagi mereka itu susah ya teman-teman ya. Karena apa ya? Kalau mereka masih belum bisa mengabaikan pola pikir mereka yang negatif, itu pasti akan dibilang susah, akan dibilang tidak mudah. Ya memang ya, ada yang bilang ya kalau ngomong mah gampang gitu kan, kalau ngomong mudah, coba praktek. Nah teman-teman, sebagai para pendamping itu memang harus memberikan contoh, memang harus memberikan edukasi terkait ya bagaimana cara mengatasi sensasi-sensasi itu teman-teman, agar tidak terus-terusan datang, agar tidak terus-terusan selalu menghantui mereka, menghantui pikiran mereka, menghantui pikiran mereka yang selalu berpikiran negatif, selalu saja ya itu selalu dikaitkan dengan penyakit-penyakit berat gitulah teman-teman. Nah, tadi ya teman-teman yang sering selalu saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, itu olahraga pagi itu ya dengan jalan kaki ataupun lari-lari kecil teman-teman, itu juga bagian dari salah satu cara kita ya sebagai pendamping ya untuk melatih mental mereka agar mereka lebih berani lagi untuk keluar rumah. Jadi teman-teman para pendamping, ayo selalu mengingatkan mereka untuk segera bangkit, untuk segera bergerak teman-teman ya. Jangan sampai mereka terlena untuk berbaring dan berbaring terus. Akhirnya jadi malas gerak teman-teman. Dan kalau mereka malas gerak, itu pasti sensasi-sensasinya nanti selalu bermunculan teman-teman. Jadi usahakan ya mereka itu ya melupakan sensasi dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi para pendamping jangan bosen-bosen ya untuk terus mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk melatih mental dengan cara keluar rumah ya, agar bisa melupakan sensasi-sensasi horor tersebut teman-teman. Nah, keluar rumahnya itu bisa kemana saja teman-teman. Di dekat-dekat rumah itu kan suka ada pemandangan-pemandangan atau view-nya yang bagus teman-teman. Kalau memang rumah kalian itu di desa ya, itu pasti kan dekat ada tuh banyak sawah-sawah, atau di perbukitan, dekat perbukitan, atau di dekat pantai. Nah itu bebas teman-teman, kemanapun ya kalian akan mengajak pasangan suami atau istri keluar rumah untuk melatih mental mereka agar mereka lebih bisa melupakan sensasi-sensasi yang datang teman-teman. Nah begitu juga suami saya teman-teman ya, saya berusaha untuk mengajak suami saya itu keluar rumah teman-teman. Hampir setiap harinya kita harus keluar rumah kemanapun, ke tempat apapun gitu teman-teman, yang pasti ke tempat-tempat yang membuat pasangan kita itu happy, pasangan kita itu senang teman-teman ya. Karena dengan mereka merasakan happy, bahagia, nah mereka itu akan berangsur-angsur melupakan sensasi-sensasi yang datang ya, yang ditimbulkan oleh gangguan asam lambung ataupun GERD yang diderita oleh mereka teman-teman. Itu berbagai macam, bisa dibilang 1001 sensasi teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman, terutama teman-teman yang sedang berjuang melawannya. Untuk teman-teman para pendamping tetap harus bisa lebih semangat lagi untuk
mengajak mereka teman-teman ya. Jadi ayolah kita kan, kapan lagi kita kan, sampai kapan kita ya pasangan kita ini terlena dalam gangguan asam lambung GERD ya, yang akhirnya anxiety tersebut terus menerus teman-teman selalu ada di dalam pikiran mereka, selalu mereka tidak bisa menghilangkannya. Nah, teman-teman, hiburan-hiburan sederhana ya, dengan membuat mereka lebih bahagia itu dengan ya, bisa dengan cara sederhana teman-teman. Keluarlah jalan kaki pagi-pagi atau sore hari, keliling kampung, keliling komplek ya, yang tidak jauh-jauh dulu nggak apa-apa teman-teman, kalau memang pasangan kita ini masih merasa ada ketakutan teman, yang takut lah, yang takut pingsan lah, atau takut yang macam-macam teman-teman. Nah, itu bisa dilakukan ya secara bertahap teman-teman, di luar rumah ya, bisa di dekat-dekat rumah dulu, baru nanti setelah mental mereka itu cukup berani, nah ajak lagi mereka itu untuk lebih jauh teman-teman, jauh lagi dari rumah ya, misalkan ke tempat-tempat wisata ya, ke kebun binatang atau ke kolam renang. Nah, bagi teman-teman pasangan kita yang hobinya renang nih teman-teman ya, itu ajak aja renang teman-teman. Jadi kita latih mental mereka teman-teman. Karena apa ya? Semakin kita bisa ya menguatkan mental mereka ya, mereka akan semakin bisa melupakan sensasi-sensasi teman-teman. Jadi ayo teman-teman, jangan terus-terusan ya terlena ya teman-teman ya. Kita harus lebih bangkit lagi ya, untuk bertambah sehat, untuk bisa terlepas dari gangguan ini teman-teman, gangguan asam lambung dan GERD ya. Selain ya tadi ya, cara melupakan sensasi bagi pasangan kita, selain ajak mereka keluar rumah, terus melatih mental mereka, yang pasti yang utama adalah tetap menjalankan metode-metode 3P-nya teman-teman ya. Itu harus lebih konsisten lagi, terutama yang masih sering sensasinya itu datang teman-teman, selalu datang bertubi-tubi ya, bergantian. Nah, itu yang harus dijalankan secara tepat, secara ketat dan terus konsisten, jangan bolong-bolong teman-teman. Terutama olahraga jalan pagi ini ya, jalan kaki di pagi hari ini teman-teman ya. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman ya, bersama suami atau istri atau anak atau keluarga lainnya ya. Terutama teman-teman ya, jangan lagi teman-teman ya, kita sebagai pendamping itu mengingatkan mereka akan sensasi-sensasi. Jangan deh tanya-tanya gitu kan, jangan deh apa sih yang kamu rasa sekarang ini, bagaimana kondisimu gitu kan. Nah, itu boleh tanya ya, tapi diatur waktunya teman-teman, jangan setiap hari ditanya. Biarkan mereka itu mengobati dirinya sendiri teman-teman, karena kesembuhan ya mereka itu adalah dari dalam diri mereka sendiri teman-teman. Kita sebagai pendamping itu harus memberikan support system ya yang bagus teman-teman ya, yang bisa bikin mereka itu kuat, yang bisa mereka itu lebih bisa, oh iya saya ternyata itu sangat dicintai oleh keluarga saya sangat disayangi oleh suami saya sangat disayangi oleh istri saya teman-teman. Nah, dari situ teman-teman akhirnya mereka bisa melupakan sensasi, mereka bisa mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif ya, mereka bisa mengubah cara atau pola pikir mereka yang selalu saja takut, khawatir, cemas teman-teman ya. Nah, nanti kalau mereka belum bisa melupakan sensasi teman-teman ya, yang ada mereka itu selalu dalam kekhawatiran, selalu dalam ketakutan, dan akhirnya mereka itu terlambat atau lambat untuk sembuh teman-teman. Jadi teman-teman sebagai para pendamping terus ingatkan, jangan bosan-bosan, terutama ya itu ya, biar deh kita dikatain rewel, biar deh kita dikatakan bawel, cerewet
cerewet dan yang lain-lain ya. Namanya perempuan juga pasti cerewet ya teman-teman ya, tapi tidak semua memang ya yang cerewet. Tapi ya teman-teman yang pasti cerewetnya kita itu baik teman-teman. Untuk apa? Untuk kesembuhan pasangan kita teman-teman ya. Ayo kapan lagi mereka harus terus-menerus sakit gitu kan, padahal mereka nggak sakit, padahal mereka itu sehat, padahal mereka itu tidak apa-apa teman-teman, hanya pola pikir mereka saja yang masih belum bisa mengabaikannya teman-teman. Jadi ayo teman-teman para pendamping ya, tetap terus semangat ya, kita harus tetap terus sehat teman-teman. Ayo olahraga pagi, jalan kaki bareng-bareng ya, ayo latih mental mereka, latih mental pasangan kita teman-teman, untuk bisa berani keluar rumah, untuk bisa berani berada di keramaian, untuk bisa berani pergi-pergi ya teman-teman ya. Yang dekat dulu, nanti tambah lagi agak sedikit jauh, tambah lagi yang jauh teman-teman. Nah bagi teman-teman ya yang mempunyai pasangan yang menderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, yang biasanya mereka itu bisa membawa kendaraan sendiri ya, tapi masih merasa takut setelah terkena ini teman-teman. Nah itu kita sebagai para pendamping teman-teman, ajak mereka biar kita dulu yang bawa ya, biar kita dulu yang nyetir. Kalau mereka takut keluar rumah bawa motor sendiri, nah kita dampingin teman-teman ya, kita bawa dulu, bonceng mereka, kita ajak dulu ya, kita yang bonceng juga bisa bergantian ya, dekat dulu misalkan ke pasar atau ke warung-warung dekat rumah ya, atau ke minimarket teman-teman ya, ajak mereka belanja. Nah terutama nih teman-teman ya, pasangan suami atau istri ya, itu pasti jika istri yang terkena ya gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman ya, ajak deh shopping teman-teman, itu pasti seneng gitu kan teman-teman. Ajak mereka ke tempat-tempat ya, misalkan mall, pusat perbelanjaan, ajak mereka makan, ajak mereka shopping, yang pasti mereka akan happy. Dan hormon bahagia itu ya teman-teman, itu merupakan salah satu cara ya agar mereka bisa melupakan sensasi. Nah ajaklah di tempat-tempat keramaian ya, biarkan mereka itu ya mengingat atau bisa melakukan aktivitas yang dulu tidak pernah terlewatkan. Mereka misalkan sering ngobrol ya, atau nongkrong-nongkrong di mall atau di kafe-kafe. Nah pelan-pelan ajak teman-teman, ajak mereka teman-teman, ayo ya, agar mereka bisa melupakan sensasinya gitu kan. Nah jika mereka masih terus merasa khawatir ya, merasa cemas ya, kita harus bisa yakinkan mereka teman-teman ya, sebagai para pendamping, meyakinkan bahwa mereka itu sehat, bahwa mereka itu tidak apa-apa, bahwa mereka itu aman-aman saja teman-teman. Jadi kita coba eksperimen teman-teman, ajak mereka ke mall, ajak mereka ke pasar yang rame ya. Pelan-pelan aja teman-teman ya, kita ajaknya baik-baik teman-teman ya. Ayo sayang, ayo kita keluar, ayo kita belanja yuk ke pasar, ayo kita shopping yuk gitu kan. Nah ajak, belikan hadiah atau sesuatu yang mereka sukai teman-teman, yang mereka mau, yang mereka impikan. Nah dari situ ya mereka akan lebih bahagia teman-teman. Dan untuk para pasangan suami atau istri yang sedang gundah gulana, yang sedang bersedih gitu kan, tidak adanya support system yang baik dari keluarga, dari teman-teman, dari orang-orang yang kita sayangin gitu kan, jangan khawatir teman-teman ya. Support system bisa didapatkan bukan hanya dari keluarga, bukan hanya dari pasangan teman-teman, bisa juga dari sesama pejuang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman, atau dari mentor-mentor atau motivator-motivator yang kalian selalu buka channelnya, yang kalian selalu tonton channelnya. Jadi jangan khawatir ya, jangan putus asa. Support system dari keluarga terdekat jika tidak didapati oleh teman-teman yang menderita gangguan asam lambung ini ya, itu jangan khawatir teman-teman, tenang aja ya, bisa didapatkan dari teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lebih
lebih aware ya, lebih peduli. Biarkan ya mereka ya, biarkan keluarga kita yang memang tidak bisa support ya, kita jangan berkecil hati ya. Tenang aja, kita masih punya teman-teman yang lain ya, kita masih punya keluarga-keluarga yang lain ya. Biarkan, jangan paksakan mereka ya untuk bisa mengerti keadaan kita ya. Tapi sebagai pendamping yang baik itu harus bisa mengerti, harus bisa memaklumi, harus bisa memahami pasangan kita ini ya. Jangan diabaikan teman-teman ya, karena mereka sangat butuh kita, karena mereka itu ya membutuhkan support kita agar mereka itu bisa lebih cepat sembuh. Mereka juga tidak ingin lama-lama untuk terkena gangguan ini teman-teman ya, karena mereka ingin cepat sembuh teman-teman. Agar apa? Agar bisa kumpul lagi sama istri, sama suami, sama anak, sama keluarga, bisa lagi ceria, bisa lagi bahagia, bisa lagi ketawa-ketawa. Nah, sebagai para pendamping itu harus menumbuhkan atau membuat suasana harmoni, suasana hangat di tengah-tengah keluarga, agar ya pasangan kita ini merasa itu lebih berarti teman-teman ya. Jadi mereka ada keinginan kuat untuk bisa lebih cepat sembuh lagi. Jadi para pendamping ya, itu tolong jangan terus-terusan ya bosen mengingatkan untuk mereka itu menjalankan metode-metodenya, agar sensasi-sensasi yang ada, sensasi-sensasi yang datang silih berganti itu bisa mereka lupakan teman-teman. Baik teman-teman ya, video saya kali ini teman-teman ya, kita bahas tadi bagaimana cara pendamping ya membantu melupakan sensasi yang datang pada pasangan kita. Baik teman-teman, semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman para pendamping ya, dan para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Jadi lebih bisa paham, jadi lebih bisa mengerti apa saja sih yang harus dilakukan, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan ya, agar kita semua itu bisa terbebas dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman. Jadi teman-teman, semoga video saya bisa bermanfaat. Silakan bisa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan ya. Saya berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, saat saya menghadapi suami saya yang menderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder teman-teman, sampai dengan suami saya bisa sembuh total ya, tanpa konsumsi obat, tanpa herbal teman-teman, dan juga tidak minum suplemen atau vitamin-vitamin lainnya teman-teman. Jadi murni ya, suami saya ini menjalankan metode 3P-nya itu dengan konsisten teman-teman ya, tidak terlewati ya. Jadi suami saya ini bisa melupakan sensasi-sensasinya teman-teman, dan akhirnya bisa terbebas dari yang namanya anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton channel saya, video saya sampai habis ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Ayo bangkit, ayo sehat teman-teman yang sedang berjuang ya. Kita sama-sama berjuang. Jadi para pendamping dan para pejuang itu harus bisa bekerja sama ya, agar ya kalian itu bisa lebih cepat sembuh lagi, lebih cepat pulih lagi ya, bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas ya yang biasa kalian lakukan dulu sebelum sakit. Baik teman-teman, saya akhiri dulu video saya. Nanti saya akan berbagi pengalaman lagi di video-video saya selanjutnya. Saya mohon maaf teman-teman apabila ada salah-salah kata ya. Saya hanya manusia biasa teman-teman, tempatnya salah dan hilaf teman-teman. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya minta maaf teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat sehat, salam sehat.